Oke, selamat sore para undangan semua. Ini adalah milestone daripada ASA di mana didirikan mulai tahun 2003. Kemudian kita melakukan IPO di tahun 2012, di mana ASA menjadi perusahaan publik. Kemudian 2014 PT Adisarana mendirikan perusahaan lelang yang namanya Bitwin. Kemudian di 2018 mendirikan bisnis car sharing berupa brandnya adalah Sharecar dan juga O2O used car dealer Caroline. Kemudian kita 2019 adalah melakukan akuisisi PT JPA Indonesia, yaitu salah satu auction dari perusahaan Jepang yang di Indonesia. Kemudian juga kita mendirikan PT Antaraja untuk TAD bersama, yaitu Antaraja, itu adalah untuk bisnis ekspres atau delivery. Tahun 2020, JBA telah meluncurkan aplikasi lelang online sehingga pada waktu COVID sudah bisa berjalan dengan baik, sehingga penjualannya tidak menurun. Tahun 2021, kita menerbitkan obligasi konversi di mana AFC adalah pembeli utamanya, jadi bis obligasi konversi ini dengan bunga 0% konversi untuk 2 tahun. Dan tahun 2021 juga company mendirikan Autopedia untuk dilakukan IPO di tahun 2022 Januari. Next, ini adalah para Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang ada di PT Adisarana Armada Tbk ini. Ibu Erida, Bapak Hertanto, Ibu Lindawati Gani sebagai Dewan Komisaris, dan Ibu Santi yang sekarang ada yang baru. Kemudian ada Dewan Direktur, ada saya sendiri, Projo Sunardianto, Pak Jerry Fendi sebagai Direktur Keuangan, Pak Jani Chandra, Direktur Operasional, dan Pak Suyanto Chong adalah Direktur Bisnis dan Layanan. Jadi ini adalah komposisi daripada pemegang saham daripada Adisarana Armada ini. 44,63% itu dimiliki publik, 23,89% dimiliki PT Adi Dinamika Investindo, 18,27% PT Adi Cipta Mustika, 9,52% Projo Sunaryanto, 3,04% Ibu Erida, dan 0,53% Jani Chandra, 0,12% Pak Suyanto Chung. Jadi jumlah lembar saham yang diedarkan itu 3,566 miliar. Oke. Next. Jadi kalau kita lihat bisnis perseroan sebenarnya ada 3 pilar di bisnisnya ASA ini. Satu adalah pilar pertama mengenai transportasi, di mana perusahaan melakukan bisnis corporate car rental, yaitu menyewakan mobil kepada perusahaan-perusahaan atau koperasi. Yang kedua adalah menyediakan jasa pengemudi atau kita kenal dengan driver service, dan yang ketiga adalah kita menyediakan online car sharing, ya. Kita bisa melakukan penyewaan mobil dengan menggunakan gadget, dengan handphone. Anda bisa buka tutup mobilnya, kemudian tanpa kunci, keyless, dan kemudian juga langsung bisa dicas kepada kredit card atas pemakaiannya. Pilar kedua adalah penjualan kendaraan bekas, ya. Jadi ini terdiri dari 3 bisnis di sini, yaitu JPA Bitwin Auction, itu adalah platform jasa lelang tersedia online dan offline. Kemudian Caroline adalah O2O used car dealer, dan Cartalog itu adalah price engine, ya, price engine yang berbasis teknologi AI, artificial intelligence, karena di sini mobil bekas kan tidak ada harga yang standar, sehingga kita dengan database yang ada kita lakukan semacam price engine, ya, untuk menentukan harga yang wajar gitu untuk mobil-mobil bekas. Pilar ketiga adalah end-to-end logistik, ya. Jadi di end-to-end logistik juga ada 4 bisnis yang utamanya, yaitu ASA Logistik itu melayani customer korporasi, kemudian Antaraja adalah express delivery berbasis teknologi dan aplikasi, ini untuk mengantarkan parcel-parcel untuk last mile, ya. Kemudian Titip Aja itu adalah e-fulfillment atau sharing warehouse oleh Antaraja, dan Bisnis Aja itu adalah layanan pengelolaan pemesanan dan operasional.
Ya, jadi itu adalah 3 pilar utama daripada bisnis ASA Group ini. Next. Nah, kalau kita mau lihat kinerja perseroan, jadi selama mulai berdiri sampai hari ini ya ASA ini pertumbuhan revenue-nya tetap positif ya, nggak pernah turun ya. Jadi kalau kita lihat pun di sekitar 2015 sampai saat ini, even di masuk COVID pun revenue kita turun. Dan di 2020 di compare dengan 2021 itu ada kenaikan yang cukup luar biasa karena di sini juga Antraja yang mulai beroperasi dengan full itu sudah menunjukkan kinerja yang membaik. Ya, jadi kalau kita lihat pendapatan kita di tahun 2020 itu hanya 3 triliun, 2021 itu 5 triliun. Kemudian juga kalau kita lihat dari di bawah laba bersihnya, kalau di 2020 itu 87 miliar, di tahun 2021 itu 143 miliar atau terjadi kenaikan 63,7%. Sedangkan asetnya dari PT Adisarana Armada ini tahun 2020 itu 5 triliun ya. Kemudian di 2021 itu 6 triliun dan kebanyakan aset ini berupa kendaraan ya yang disewakan. Kemudian liabilities-nya juga meningkat dari 3,7 menjadi 4,2 ya. Oke. Ini adalah hasil keuangan kalau kita lihat semuanya optimis ya. Jadi margin laba kotornya juga membaik ya. Ini kuartal 1 dan kuartal 2 semuanya tumbuh ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian buat teman-teman semua. Oke. Nah, kalau kita lihat dari total revenue tadi, ya, tadi saya cerita mengenai revenue kita, kontribusi daripada pendapatan kita di tahun 2020 itu porsi daripada bisnis logistik ya atau Atraja itu 795 miliar. Tapi di 2021 telah naik menjadi 2,765 miliar ya. Triliun, sorry. 2,7 triliun ya. Nah, itu kalau dilihat ya Q1, quarter 1 itu dari Antarajanya itu 392 miliar, kemudian di Q2 itu 899 miliar. Tetapi bisnis lain juga tumbuh ya. Kalau kita lihat rentalnya pun sendiri Q1 393 miliar, di Q2 juga 402 miliar. Jadi kita sih optimis dengan pertumbuhan tahun ini ya. Next. Jadi kalau kita lihat outlook ke depan, jadi untuk Antraja kita akan meluncurkan pelayanan payment on delivery ya. Kemudian sudah melakukan kerjasama dengan Lazada, memperkenalkan juga cold chain delivery ya. Kemudian juga menyediakan layanan drop off. Jumlah armada untuk bisnis rental kendaraan konsisten meningkat hingga akhir tahun bulan Juni 2022 telah mencapai kurang lebih 28.000 kendaraan. Kemudian kita juga sukses melakukan IPO bisnis platform perdagangan mobil yaitu PT Autopedia Sukses Lestari Tbk dengan kode saham ESLC di bulan Januari 2022. Hingga akhir tahun 2022, Caroline telah membuka 16 customer touchpoint baru untuk memberikan customer melakukan transaksi jual beli kendaraan. Total karyawan ASA Group mencapai sekitar 2.000 orang, di mana 200 orang pada Departemen IT dan sekitar 300 orang teknisi rental tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat pengemudi sekitar 3.800 orang dan Satria kurir kita itu sekitar 19.000 orang, ya naik dibandingkan sebelum COVID. Nah, ini adalah pemanfaatan teknologi di bisnisnya Antraja, di mana untuk sorting kita sudah mulai menggunakan robotik. Dan ini adalah yang pertama di Indonesia yang kita melakukan sorting otomatisasi, tidak menggunakan conveyor belt tapi menggunakan robot. Jadi robot ini yang menyebabkan kita bisa meningkatkan produktivitas sorter kita menjadi 200%. Dan akurasinya di atas 55% dan prosesnya 2 kali lebih cepat. Next. Nah ini adalah pilar bisnis yang di kita ada 2, yaitu
bisnis mobility dan bisnis people mobility dan good mobility ya. Jadi kalau people mobility kita ada rental, driver service, kemudian kalau di used car ada ekosistem yang lain di ASLC, kemudian di end-to-end logistik kita ada operation dari Antaraja dan Titip Aja dan lain-lain. Oke. Nah, hasil RUPS tahun 2022, satu adalah persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penunjukan angkutan publik yang untuk mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Yang keempat, penetapan remunerasi serta tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kelima, laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir tahun buku 2021. Ringkasan keputusan rapat umum pengasahan luar biasa di 2022, yaitu satu, persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Yang kedua, persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan. Yang ketiga, persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Yang keempat, persetujuan atas penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan dari kegiatan usaha sesuai dengan KPLI 2020. Demikian paparan yang bisa sampaikan saat ini. Terima kasih.